Halo bro, balik lagi dengan gua di sini Jimmy dan Italanus yang bahas tentang hewan terutama reptile, oke? Gimana kabarnya kalian semua di sana? Sehat kan? Kembali lagi di setup ala kadarnya di sini dengan gua sendiri Jimmy, oke? Kali ini kita sharing-sharing aja. Saya mau bacot aja. Nice. Saya suka bacot. Saya mau membacotkan tentang bisa ular. Harus membahas dulu apa yang digunakan untuk menginjeksi bisa ke mangsa atau ke targetnya ya bro. Bicara dengan injeksi pasti kita tahu taring ya bro. Jadi tidak semua gigi taring di ular itu sama. Ada 4 jenis gigi taring. Oh, gigi taring. 4 jenis gigi di ular itu yang berbeda-beda ya bro ya. Yang pertama itu Agliva atau jenis gigi Agliva. Itu gigi yang didesain khusus untuk mencengkram ya. Maksudnya mencengkram si mangsa untuk ditelan itu. Bentuknya hampir kayak gigi pancing mata kail, jadi gini deret seret gitu. Terus gigi Agliva ini dimiliki oleh keluarga Pitonidae, terus Colubridae itu dimiliki semua jenis ular itu. Contohnya ini, saya ada satu sampel di sini. Ini saya baru dapat. Oke bro, jadi ini adalah jenis ular yang tidak memiliki bisa, yaitu Reticulatus python atau nama latinnya itu Malayan Reticulatus python ya bro. Ini ular yang tercatat sebagai ular terbesar terpanjang di dunia ya, mencapai 8,5 meter ya. Terus ular kayak gini ini giginya seperti gigi cengkram atau gigi kail ya bro, dia untuk mencengkram ya, fungsinya untuk mencengkram. Terus ada lagi yang kedua yaitu Proteroglypha ya bro. Itu gigi yang memiliki kail di bagian belakang rahang atas atau di daerah posterior mulut ular ya bro. Itu keluarga yang memiliki itu adalah golongan fenom-fenom rendah ya, seperti boiga, spilota, seperti juga ular pucuk, seperti juga ular genteng itu memiliki bisa ya bro. Itu memiliki tapi bisanya rendah, itu untuk manusia aman nggak apa-apa. Terus gigi Proteroglypha ini didesain untuk, jadi mangsanya itu harus dia gigit dulu, terus ditarik ke bagian posterior belakang itu untuk menginjeksi bisanya, itu untuk meramahkan saraf-sarafnya, oke. Dan yang ketiga itu ada Opistoglypha. Opistoglypha itu apa sih ya? Apa sih ya? Opistoglypha itu adalah gigi taring yang ada di depan. Ya, Anda sudah tahu pastinya. Hewan-hewan yang memiliki gigi taring di depan itu sangat mematikan. Contohnya, untuk di Indonesia sendiri ada di keluarga Elipidae atau ular-ular jenis naja, sapu patrix atau kobra Jawa, atau ular king cobra itu juga termasuk golongan gigi Opistoglypha ya bro. Yang terakhir nih, yang terakhir yang sering kali eh, Selonoglypha, yaitu gigi yang dimiliki oleh keluarga Viperidae. Contohnya eh, Trimeresurus insularis, Trimeresurus abolabris, gabun viper itu memiliki gigi taring terpanjang di dunia. Itu gabun viper ya bro. Jadi begitu, itu adalah 4 jenis gigi yang dimiliki oleh ular. Kenapa saya bicara ini? Karena saya ingin mengedukasikan kepada kalian, tidak semua ular itu berbisa ya bro ya. Jadi tidak semua ular itu dapat membunuh, oke. Dan semoga kalian mengerti dan tidak ada lagi lah
ular-ular yang dibunuh secara tidak manusiawi ya bro, digeprek kepalanya gitu kan. Kasihan bro, soalnya ular itu pun kan harus bangga karena spesies ular itu di Indonesia sangat banyak dan sangat digemari oleh orang-orang asing ya, atau orang luar gitu. Jadi tolonglah dijaga seperti ini. Ini adalah kegemaran dari orang-orang asing ya bro. Bahkan orang asing membeli normal dari sini, mereka ngebreed di negaranya dan dijual lagi ke sini dengan harga yang sangat mahal. Dan orang Indonesia membelinya. Bahkan dan sedangkan ini adalah produk kita, ini adalah hewan kita, tapi dimanfaatkan oleh orang luar. Itu. Nice. Berbicara bisa ular. Jadi ada serum ular mas ada di Indonesia, tapi tidak spesifik, tidak pas sebenarnya. Dan itu pun hanya bisa untuk menetralisir gigitan keluarga Viperidae atau keluarga Viper ya bro, ular hijau itu bisa. Tapi sebenarnya bisa sih Indonesia membuat serum yang untuk spesifikasi untuk bisa ular tertentu ya, sepertinya seperti monovalen itu. Jadi monovalen itu didesain khusus untuk semua gigitan ular, terutama king cobra, karena Indonesia tidak memiliki serum king cobra. Sebenarnya bisa, tapi mungkin pemerintah tidak ada wejangan untuk membuatnya. Sepertinya sih menurut saya Kimia Farma masih bisa untuk membuat eh, serum itu. Tapi kan jika tidak ada permintaan dari pemerintah, dia tidak akan membuat. Jadi serum bisa di Indonesia tuh, di dunia itu ada dua, yaitu monovalen dan polivalen. Indonesia hanya memiliki polivalen saja. Jadi apabila tergigit oleh ular apapun, untuk di Indonesia ya, ular apapun itu selalu diduplo atau ditambahkan dosisnya. Contohnya seperti kena gigit ular king cobra atau Opia pagushana, itu akan ditambahkan lagi dosisnya, akan diduplo lagi, jadi melebihi dosis dari gigitan ular viper itu kemungkinan. Dan untuk ular berbisa termematikan, masih paling mematikan di Indonesia itu sebenarnya dipegang oleh bungarus ya bro. Bungarus atau ular cincin, ular welang dan weling itu keluarga bungarus. Dan sebenarnya untuk KC atau ular king cobra itu sendiri menurut saya itu masih di bawah mereka, karena sistem bisa ular KC itu atau king cobra itu neurotoksin ya, neurotoksin atau racun saraf. Jadi sarafnya akan terganggu dan mengakibatkan nekrosis, tapi bisa minimalisir dengan ya, buktinya masih banyak orang yang selamat dari apa namanya gigitan KC. Bahkan teman saya juga masih selamat sampai sekarang. Dan yang paling mematikan tuh bungarus itu atau ular welang dan weling itu, dia efek gigitannya tidak terasa bro. Jadi jika dibilang tidak terasa, kemungkinan sih bisa dari bungarus itu neurotoksin, tapi memiliki gen atau memiliki antigen yang dibuat khusus untuk meredam rasa nyeri. Jadi tidak terasa tergigit, tapi tiba-tiba koik gitu ya, die itu. Jadi sebenarnya untuk hewan-hewan seperti ular ini ya, seperti ular-ular kayak gini, yang salah siapa sih jika dia kena gigit, manusianya kena gigit, yang salah siapa sih? Yang salah tetap manusianya. Kenapa? Karena dia mengganggu habitat alamnya. Nice. Ular yang tidak diganggu bro, bahkan seekor ular king cobra yang memiliki mental sangat memberani, dia pun tidak akan menggigit jika dia tidak ganggu ya. Jadi tolong untuk kalian yang semuanya menurut yang minim pengetahuan tentang ular, lebih baik dihindari dan kabur gitu aja.
jangan banyak dibunuh secara massal. Bahkan saya pernah lihat di kampung saya tuh ada sekitar 15 ekor ular Trimeresurus itu atau ular hijau itu dipukulin sampai mati. Kasihan tuh. Sebenarnya ular hijau tuh menurut saya tuh ada fungsinya ya. Kan ular ular hijau itu termasuk golongan ular arboreal ya bro ya. Jadi dia bisa mengendalikan hama burung seperti hama burung padi atau pipit ya bisa. Terus untuk ular king cobra pun sebenarnya bisa. Oh, kobra Jawa ya, bukan king cobra. Kobra Jawa itu juga bisa meminimalisir hama tikus. Jadi semua ular yang hidup di sini itu ada gunanya. Jadi tidak semua ular itu merugikan sebenarnya. Dan untuk pengendalian hama seperti ular juga itu ada di KC bro. Karena KC itu atau ular king cobra itu memiliki sifat kanibal. Jadi pengendali hama lah kasarnya ya. Ini kan kalau kalian pelihara ular kayak gini atau reticulatus kayak gini, sebenarnya untuk pemula jangan ya. Untuk pemula jangan ke ular retik karena ular retik itu sangat membutuhkan tempat sebenarnya karena dia bisa gede. Terus masa kawinnya pun dia cepat. Jadi gitu. Oke, cukup sekian pembahasan ular dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk kalian yang mendengarkan bacotan saya. Dan jangan lupa kasih dukungan saya seperti abang-abang yang komen-komen tuh gokil ada bong. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thanks for watching. Bye bye. Nice.